Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Hafizah Nurrahma dan dua rekan saya yang bernama Cici Lidiani dan Alifa Rifda Minal Nur. Di sini kami akan membahas tentang studi kelayakan bisnis. Silakan menyaksikan. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Menurut Kasmir dan Jakfar 2012 bulan 7. Sementara menurut Umar H 2007 bulan 5, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian sebuah rencana bisnis yang bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan, tetapi juga mengontrol kegiatan operasional secara rutin dalam rangka pencapaian tujuan serta keuntungan yang maksimal. Dari pengertian, menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah pertimbangan awal yang harus dilakukan sebelum menjalankan usaha dan untuk mengontrol kegiatan operasional agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tujuan studi kelayakan bisnis di sini ada 5 poin. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Tujuan pertama yaitu untuk meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi masa yang akan datang tidak dapat diprediksi, sehingga perlu untuk melakukan analisis studi kelayakan untuk memperkecil risiko. Yang kedua, mempermudah perencanaan. Dengan adanya ramalan untuk masa yang akan datang, maka mempermudah perencanaan. Perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang disusun dapat mempermudah penerapannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan, sehingga rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah. Pengawasan dilakukan agar jalannya usaha tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang terakhir, memudahkan pengendalian. Bila terjadi penyimpangan, akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung untuk dikendalikan, sehingga tidak terlalu jauh penyimpangan yang terjadi. Pihak-pihak yang berkepentingan pada studi kelayakan bisnis. Suatu hasil studi kelayakan bisnis dapat atau tidak jadi dilaksanakan saat telah dinyatakan layak. Hal tersebut bisa saja terjadi seperti pengambilan keputusan terakhir, menolak ataukah karena ada intervensi dari pihak lain yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi dan hal tertentu. Karena itu, dalam hal ini perlu diketahui pihak mana saja yang memiliki kepentingan atas hasil dari studi kelayakan bisnis. Berikut diantaranya. 1. Investor. Pada saat sebuah laporan studi kelayakan bisnis dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mencari investor atau penanam modal apabila hal itu diperlukan. Sebelum para investor menyetujui untuk menanamkan modalnya pada bisnis tersebut, maka sebelumnya pihak investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang diajukan. Dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para investor untuk memperoleh keuntungan yang akan didapatkan, serta atas jaminan keselamatan mengenai modal yang akan ditanamnya pada bisnis tersebut. 2. Pihak kreditor. Pihak selanjutnya yang memiliki kepentingan yaitu kreditor, di mana pilihan lain untuk mencari modal selain investor adalah kreditor.
Kreditor yang dimaksud di sini yaitu pihak yang akan dipinjami modal bisnis, seperti yang akan dipinjami modal adalah bank. Maka, bank tersebut juga memiliki hak untuk meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat atau dirancang, untuk mempertimbangkan keputusan apakah akan memberi pinjaman atau tidak, dan hal tersebut harus sesuai dengan aturan serta syarat dari sang kreditor. 3. Pihak manajemen perusahaan. Selanjutnya, ada pihak manajemen perusahaan yang juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis pada saat studi kelayakan bisnis tersebut dilakukan oleh pihak eksternal seperti auditor, surveyor atau jasa lainnya, sebagai project leader dan sebagai tempat dijadikan proyek tersebut. Maka, tentu pihak manajemen memerlukan studi kelayakan bisnis dari pihak proyek bisnis tersebut sebagai data dan alat penunjang proyek dari bisnis yang dijalankan. 4. Pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai data dan bahan laporan perusahaan, karena bagaimanapun juga secara langsung atau tidak langsung, kebijakan pemerintah akan mempengaruhi adanya kebijakan perusahaan. Misalnya, kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi seperti adanya penghematan devisa negara, kegiatan ekspor non-migas, pemakaian tenaga kerja yang besar, dan masih banyak lagi kebijakan lainnya. Meninjau dari kebijakan pemerintah tersebut, maka setiap proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah akan menjadi lebih diprioritaskan untuk bisa berkembang maju. Selanjutnya yaitu mengenai peranan studi kelayakan bisnis. Dari segi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, studi kelayakan bisnis penting untuk mengadakan penilaian terhadap gagasan usaha yang mempunyai sumber dana dari lembaga keuangan tertentu. Dengan studi kelayakan bisnis, dapat diketahui seberapa jauh gagasan usaha yang akan dilaksanakan mampu menutupi kewajiban-kewajiban serta prospeknya di masa yang akan datang. Nah, bagi seorang penanam modal, studi kelayakan bisnis merupakan gambaran tentang usaha yang akan dikerjakan, dan melalui studi kelayakan ini, mereka dapat mengetahui prospek perusahaan serta kemungkinan besarnya keuntungan yang diterima. Dengan studi kelayakan bisnis, kita dapat mengetahui jaminan keselamatan dari modal yang ditanam, dan berdasarkan studi kelayakan ini pula, mereka akan mengambil keputusan atau decision making terhadap penanaman investasi. Peranan studi kelayakan dan analisis proyek dalam kegiatan pembangunan cukup besar dalam mengadakan penilaian terhadap kegiatan usaha yang akan dilaksanakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan peranan studi kelayakan bisnis sangat penting bagi mereka yang baru mau memulai menjalankan usahanya. Sistematika studi kelayakan bisnis. Sistematika studi kelayakan bisnis berkaitan dengan analisis proyek seperti yang telah disebutkan dalam slide sebelumnya. Sistematika studi kelayakan bisnis merupakan klasifikasi atau penggolongan mengenai hal-hal yang menjadi acuan dalam proses studi kelayakan bisnis. Tujuannya seperti yang sudah dijelaskan di awal. Secara garis besar, studi kelayakan bisnis dilakukan agar bisnis yang akan berdiri dapat berjalan sesuai dengan harapan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta untuk mengukur seberapa potensi usaha tersebut dapat berkembang baik dalam situasi mendukung maupun situasi yang tidak mendukung. Proses analisis setiap aspek saling keterkaitan antara satu aspek dan aspek lainnya, sehingga hasil analisis aspek-aspek tersebut menjadi terintegrasi. Sebagai contoh, ketika seorang peneliti tengah menganalisis aspek keuangan, hendaknya dia memanfaatkan hasil analisis dari aspek-aspek yang lain, walaupun tetap dimungkinkan mencari data yang dibutuhkan itu dapat dicari langsung di lapangan.
Yang pertama yaitu aspek pasar. Pengkajian aspek pasar ini penting untuk dilakukan karena tidak adanya proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Pada dasarnya, analisis aspek pasar bertujuan antara lain untuk mengetahui berapa besar luasnya pasar, pertumbuhan permintaan, dan market share dari produk bersangkutan. Pembahasan aspek-aspek studi kelayakan diawali dengan aspek pasar dan aspek pemasaran. Alasannya mengapa aspek ini diletakkan pada awal pembahasan sistematika studi kelayakan. Yang pertama, produk yang dihasilkan perusahaan harus marketable. Maksudnya adalah produk yang mudah untuk dipasarkan atau disebarluaskan di kalangan masyarakat. Yang kedua, kecenderungan permintaan atas produk yang akan dihasilkan harus menunjukkan adanya kenaikan. Jika menurun, sebaiknya proses studi kelayakan untuk pendirian dihentikan. Dengan begini, kita bisa melihat apakah masyarakat tertarik atau tidak dengan produk sejenis yang akan kita produksi, kecuali jika tujuan objek studi hanyalah pengembangan. 3. Kandungan material produk tidak mengandung unsur yang dilarang negara ataupun agama. Jika ada ditinjau dari aspek hukum, tidak akan direkomendasikan dan harus dihentikan. Terkhusus di Indonesia, terpatok kepada aturan agama Muslim, di mana segala sesuatunya harus berlabelkan halal. 4. Aspek teknis dan kronologis sangat ditentukan oleh hasil rekomendasi aspek pasar, terutama yang berkaitan dengan pemilihan alat dan mesin. Jadi, biasanya untuk mempertimbangkan kualitas bahan dan keefisienan sebuah alat, mereka akan melihat kepada para pemproduksi, seperti apa yang mereka pakai dan bagaimana kualitasnya. Dari situ, bisa menjadi contoh saat kita juga ingin melakukan sebuah produksi dengan barang serupa. Selanjutnya yaitu aspek internal perusahaan. Terbagi atas beberapa aspek lagi. Yang pertama yaitu aspek pemasaran. Aspek ini bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang akan dipilih. Analisis kelayakan dari aspek ini yang utama adalah 1. Penentuan segmen, target, dan posisi produk pada pasarnya. 2. Kajian untuk mengetahui konsumen potensial seperti perihal sikap, perilaku, serta kepuasan mereka atas sebuah produk. 3. Menentukan strategi kebijakan dan program pemasaran yang akan dilaksanakan. Aspek yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis merupakan aspek yang berkenaan dengan pengoperasian dan proses pembangunan sebuah proyek secara teknis. Berdasarkan analisis ini pula, dapat diketahui rancangan awal penaksiran biaya investasi, termasuk startup cost atau pra-operasional proyek yang akan dilaksanakan. Studi aspek teknis dan teknologi akan mengungkapkan kebutuhan apa saja yang diperlukan dan bagaimana secara teknis proses produksi akan dilaksanakan. Yang ketiga, aspek sumber daya manusia. Aspek ini membutuhkan daya imajinasi tinggi untuk membayangkan bentuk organisasi apa yang akan dibangun kelak ketika berdiri. Setelah gambaran organisasi terbentuk dengan segala kelengkapannya, selanjutnya dianalisis proses pengadaan sumber daya manusianya untuk menduduki dan memegang bagian-bagian serta fungsi organisasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang keempat, aspek manajemen. Studi aspek manajemen dilaksanakan dengan dua macam. Yang pertama, manajemen saat pembangunan proyek bisnis, dan yang kedua, manajemen saat bisnis dioperasionalkan secara rutin. Yang kelima, aspek keuangan, berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. Ada beberapa sumber data penting yang akan digunakan. 1. Data awal aspek pasar dan pemasaran, berupa proyeksi penjualan atau permintaan, harga produk, dan anggaran pemasaran. Kedua, data operasi dan produksi, berupa rencana lokasi baik sewa maupun beli, harga pokok produksi, dan rencana pengadaan mesin, peralatan,
serta teknologi yang akan digunakan. 3. Legalitas, berupa biaya notaris, biaya perizinan prinsip, dan biaya perizinan operasional lainnya. Yang ketiga yaitu aspek hukum dan legalitas. Jika suatu bisnis ingin keberadaannya diakui secara legal, maka proyek yang akan dibangun harus meliputi beberapa ketentuan hukum yang telah berlaku di negara ini, yaitu 1. Adanya perizinan izin lokasi, dan yang kedua, adanya perizinan izin usaha. Beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan ini yaitu 1. Badan hukum apa yang paling sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan usaha yang akan didirikan. 2. Komoditas usaha ini termasuk jenis barang dagangan yang diperbolehkan oleh negara atau yang dilarang oleh undang-undang. 3. Cara berbisnisnya apakah melanggar hukum agama atau tidak. Dan yang terakhir adalah aspek dampak lingkungan eksternal. Aspek dampak lingkungan merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang akan dijalankan akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan di sekitarnya secara langsung maupun tidak langsung. Antara lain adanya dampak terhadap air, dampak terhadap tanah, dan dampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Pada akhirnya, pendirian usaha akan berdampak terhadap kehidupan fisik, flora, dan fauna yang ada di sekitar usaha secara keseluruhan. Sekian dari kelompok 4 mengenai studi kelayakan bisnis. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.